Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Artika dengan NIM 24030617 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MPIPM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses biosintesis telur. Pada proses biosintesis telur terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama proses sintesis kuning telur atau yolk, yang kedua proses sintesis putih telur atau albumen, dan yang ketiga proses sintesis kerabang telur atau sel. Pada penjelasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur atau yolk. Pada proses sintesis kuning telur, proses pembentukan kuning telur disebut dengan vitellogenesis dan terjadi terutama di organ hati serta ovarium. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya tersusun atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun yolk terdiri atas fosfoprotein atau fosfitin, lipovitelin atau high density lipoprotein (HDL), serta karbohidrat dalam bentuk mannose glukosamin. Tahap pertama sintesis yolk terjadi di hati. Pada organ ini berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein penyusun yolk yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon yang sangat berperan adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Menjelang ovulasi sekitar 15 jam sebelumnya, kadar FSH meningkat dan merangsang perkembangan folikel ovarium. Tahap berikutnya terjadi di ovarium. Di ovarium ini, kolesterol menjadi prekursor utama pembentukan hormon steroid seperti pregnenolon, progesteron, testosteron, estradiol, dan androstenedion, kemudian estron. Hormon-hormon tersebut membantu mengatur perkembangan folikel dan proses pembentukan yolk. Setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, dan lipoprotein dibawa oleh darah menuju folikel ovarium. Folikel yang sedang berkembang akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit sehingga ukuran yolk semakin membesar. Kemudian setelah folikel matang, terjadi proses ovulasi di ovarium dan yolk dilepaskan menuju infundibulum oviduct untuk proses pembentukan telur selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses sintesis putih telur atau albumen. Proses pembentukan putih telur disebut sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum oviduct. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduct dan menjadi tempat utama sintesis serta sekresi putih telur. Yolk berada di magnum selama kurang lebih 3,5 jam untuk dibungkus oleh albumen. Pada magnum terdapat glandula tubular dan sel goblet yang berfungsi mensekresikan putih telur kental, dan putih telur encer. Albumen terdiri dari kalazai atau tali penggantung kuning telur, putih telur kental, putih telur encer di bagian dalam, dan putih telur encer di bagian luar. Protein utama penyusun albumen terdiri dari ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, ovoglobulin, lisozim, serta alfa dan beta ovomucin. Selain itu, terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti avidin, flavoprotein,
ovomakroglobulin, ovoinhibitor, dan papain inhibitor. Kemudian sintesis protein albumin dipengaruhi oleh hormon estrogen. Proses ini dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel-sel magnum oviduct dan berkaitan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen tertentu sehingga terbentuk mRNA. Selanjutnya mRNA keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein spesifik seperti albumin. Tahap sintesis protein albumin meliputi pembentukan mRNA dari DNA. Kemudian aktivasi asam amino, pembentukan amino asid tRNA, pembentukan kompleks ribosom dan mRNA hingga akhirnya terbentuk protein fungsional albumin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kerabang telur atau sel. Proses pembentukan kerabang telur disebut kalsifikasi dan berlangsung di uterus atau glandula kerabang telur. Uterus merupakan bagian oviduct yang menjadi tempat pembentukan kerabang dan penambahan air pada putih telur. Telur berada di uterus selama sekitar 18-21 jam sehingga menjadi tahap terlama dalam pembentukan telur. Pada proses kalsifikasi terjadi pengendapan mineral terutama kalsium karbonat pada membran kerabang hingga terbentuk kerabang telur yang keras. Warna kerabang juga dibentuk di uterus pada akhir proses mineralisasi. Metabolisme kalsium pada proses pembentukan kerabang dipengaruhi oleh vitamin D. Kemudian vitamin D diaktifkan di ginjal menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3 yang membantu penyerapan dan transport kalsium menuju uterus. Selain vitamin D, hormon steroid dan prolaktin juga berperan dalam pengaturan metabolisme kalsium. Pada glandula kerabang terdapat kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi untuk mengangkut kalsium menuju tempat pembentukan kerabang. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Pada proses pembentukan kerabang dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke mukosa sel glandula kerabang, kemudian disekresikan ke cairan uterus dan diendapkan pada membran kerabang hingga terbentuk kerabang telur yang keras. Setelah proses selesai, telur bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka dan proses oviposisi. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai proses biosintesis telur. Terima kasih.